Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firhat. Saya dari Prodi Sistem Informasi, NIM saya 044441283. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi refleksi singkat berjudul Pelajaran dari Sejarah Lahirnya Pancasila bagi Generasi Muda. Kita tahu bahwa Pancasila bukan sekedar 5 butir nilai, tetapi hasil dari perjuangan panjang dan pemikiran mendalam para pendiri bangsa. Mari kita lihat kembali bagaimana proses lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Untuk penjelasan peristiwa sejarah, menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Jepang membentuk BPUPK atau bisa dibilang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya adalah mempersiapkan dasar negara bagi Indonesia yang akan segera merdeka. Sidang pertama BUPPK dimulai pada 29 Mei 1945 dan dalam sidang tersebut banyak tokoh yang menyampaikan pandangan mereka tentang dasar negara. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal tentang Pancasila, yaitu dalam pidato tersebut beliau mengusulkan 5 prinsip dasar untuk menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, yaitu kebangsaan, yang kedua kemanusiaan, lalu demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Namun perjuangan tidak berhenti di situ. Setelah sidang dibentuk panitia 9 yang beranggotakan berbagai tokoh dari beragam golongan. Dari hasil musyawarah, mereka lahirlah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sah dan disepakati bersama. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar semangat persatuan dan sikap saling menghargai di antara para pendiri bangsa, meskipun mereka berasal dari latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Dari proses panjang ini, kita bisa melihat begitu kuatnya nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam tindakan para tokoh bangsa. Yang pertama, nilai persatuan dan toleransi, karena di dalamnya mereka rela menurunkan ego golongan demi menjaga keutuhan bangsa. Yang kedua, nilai musyawarah untuk merupakan. Yang ketiga, nilai kemanusiaan dan keadilan. Para pendiri bangsa berpikir bagaimana membangun Indonesia yang adil dan menghargai setiap warganya. Nilai-nilai inilah yang membuat Pancasila sebagai bukan dasar negara tetapi juga jati diri bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, saya merasa terinspirasi oleh perjuangan para pendiri bangsa. Mereka menyarankan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, tetapi justru kekuatan untuk menyatukan, di mana kita sebagai bangsa Indonesia terdiri banyak dari suku, beragam ras juga. Di zaman modern ini, semangat itu masih sangat relevan. Ketika aktif di dunia digital, di kampus atau di kehidupan sosial, kita perlu meneladani nilai toleransi, persatuan, dan tanggung jawab seperti yang dicontohkan para pendiri bangsa kita. Jadi, pada penutupan kali ini, mari kita jaga Pancasila bukan hanya sekedar sebagai simbol, tetapi sebagai pedoman hidup yang menuntun kita untuk berpikir, berkata, dan bertindak bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih, saya Ferhat, jurusan Prodi Sistem Informasi, dan inilah yang kita bisa ambil dari sejarah lahirnya Pancasila, bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia yang berkarakter dan berdaulat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.